Kami percaya roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Tuhan, kami bukan sedang hanya merayakan ulang tahun. Tapi kami sedang mau berkata, Tuhan, biarkan hari ini menjadi hari di mana kami mengalami dan terus menyadari ada Tuhan yang hidup. Di dalam Kristus kami menerima semua penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan. Yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan iman. Sama-sama kita berkata, amin. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, kita katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Lampu tolong bisa dinyalakan, Vano. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Sama-sama berkata, amazing, nothing missing, nothing broken. Haleluya, nggak ada yang hilang, nggak ada yang rusak dalam hidup kita. Amen. Kita utuh terima janji Tuhan. Yes. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Makasih Pak Adi. Ini ada Pak Andrew, Pak Antoni, Pak Yudi dan keluarga dan semua keluarga besar. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini. Wah, Pak Lukman juga, puji Tuhan. Pak Hendra juga, ini ada Ibu Pendeta, Bernaningse dari JKI, Immanuel, puji Tuhan. Dan semua Bapak Ibu Saudara, saya berkata shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih boleh hari ini hadir. Saudara, tema yang Tuhan beri buat ulang tahun kelima adalah In Christ Alone. Hanya di dalam Kristus. Saudara, saya melihat bahwa orang yang menyadari hidupnya di dalam Kristus, hidupnya akan mengalami pertambahan. Ngomong dengan saya, pertambahan. Orang yang hidupnya dalam Kristus akan terus mengalami kemajuan. Katakan dengan saya, kemajuan. Orang yang hidupnya dalam Kristus akan progres. Ayo ngomong dengan saya, progres. Terus naik. Ada tantangan, terus naik. Ada pergumulan, terus naik. Terus maju, dan terus maju, terus mengalami janji Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Katakan haleluya. Nah saudara, saya percaya kita semua akan mengalami Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya terharu Bapak Ibu, sebenarnya kalau bisa hari ini kita nyembah Tuhan sampai selesai, habis itu kita makan gitu. Karena buat saya, gereja hari ini harus dipulihkan untuk kembali ada di dalam Kristus. Amin. Ada banyak orang Kristen mengaku bertuhan, tetapi mereka tidak kenal Tuhannya. Ada banyak orang berkata, aku beragama, tapi mereka tidak bertuhan. Saya mau berkata hari ini, setiap kita harus kembali kepada sebuah keyakinan dasar yang pokok di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Kita buka di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Dimulai dari ini saya nggak akan lama Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, tangkap ini baik-baik dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam yang di lantai 1, salam Tuhan Yesus memberkati. Lebih kuat lagi katakan shalom. Oke, berarti, oh ya saya bisa lihat yang ngantuk siapa di sana. Nah, ketahuan Bapak Ibu sekarang, ketahuan itu ada Bu Murtini ada di sana ada Cik Melani juga ada, di sana ada lagi, sebentar saya lihat itu, oh ada Cik Linlin ada juga di sana yang di belakang sana. Nah, saya berkata Tuhan memberkati kita semuanya. Nah itu, amin gitu ya, puji Tuhan. Iya, haleluya. Efesus pasal yang pertama, ayat pertama kedua, perhatikan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang kudus di Efesus. Selanjutnya baca Bapak Ibu.
orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Perhatikan, Tuhan nyatakan ini seperti ini. Ayat ini secara khusus untuk orang-orang di Efesus. Tapi kalau saya buka di dalam terjemahan aslinya, sebenarnya kata koma ini juga bicara kepada siapapun yang mereka percaya, yang memiliki iman di dalam Yesus. Surat ini, firman ini, Rasul Paulus tuliskan untuk setiap kita juga. Jadi pesan ini tetap relevan dengan kita di abad modern ini. Bahwa firman Tuhan, ya dan amin, dan digenapi dalam hidup kita. Ayat 2 sama-sama baca. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ngomong dengan saya, kasih karunia, damai sejahtera. Sekali lagi, kasih karunia, damai sejahtera ada dalam hidup saya. Berarti saudara, di mana ada kasih karunia, di sana ada kuasa Tuhan. Ketidakmampuan manusia, saudara, ketika dia berkata ini enggak mungkin buat saya, tapi dalam tudung kasih karunia, apa yang enggak mungkin jadi mungkin. Apa yang enggak bisa dikerjakan manusia, selama kita ada dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan tetap bisa melakukannya dalam hidup kita. Maka kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba tengok kiri kanan, ngomong bagi Tuhan gak ada yang mustahil, ngomong. Nah, ngomong kayak gini, kamu percaya gak sih gitu loh. Haleluya, percaya, yang ngomong percaya, ngomong percaya. Iya, saya mau tanya, siapa yang masa pandemi, masa COVID kemarin, kita mungkin berkata, apakah kita masih hidup, apakah nanti bisa? Ternyata toh sampai detik ini, kasih karunia Tuhan memampukan kita. Di negara-negara maju banyak yang kolaps, tapi yang model kayak kita tetap diberkati Tuhan. Toh. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya Bapak Ibu jarang pakai masker. Toh. Mau kena COVID-1, apa Alpha, Delta, tetap menteles saya ngono, yang penting mangan sing akeh, tetap kerja toh. Betul kan? Tetap sehat kan? Mlebu rumah sakit, mungkin yang lain yang sudah menjaga perawatannya kena. Maaf Bapak Ibu, dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin rapopo lah. Mungkin hanya tukang becak, tetap aja urip gitu loh. Ini bicara apa? Kasih karunia. Amin. Amin. Coba senggol, sadar nggak kamu punya kasih karunia Tuhan gitu. Bapak Ibu, itu banyak orang di atas sana, Bapak Ibu bingung mikirin politik. Wah nanti dolar naik atau enggak, gini. Bapak Ibu yang enggak punya dolar nyantai aja kan. Tetap tenang aja kan. Di sana mikirin, wah nanti global, elit global bagaimana. Saudara enggak mikir, yang penting, ajojing, ayah. Nah ini ketahuan ya, ajojing. Tetap santai gitu jalani. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan menolong kita. Damai sejahtera membuat kita. Walau sana situ bingung, banyak masalah pergumulan. Orang yang ada dalam damai sejahtera Tuhan, walaupun ada masalah, dia tetap tenang. Amin. Nah ini poinnya. Perhatikan di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga perhatikan, ini berkat pertama dari kekayaan orang-orang terpilih yang kita terima. Yang pertama, dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Perhatikan. Di dalam Kristus. Selalu Bapak Ibu akan jumpai di ayat ini di dalam Kristus, di dalam kasihnya, di dalam darahnya. Di dalam Kristus, perhatikan. Ia telah mengaruniakan kepada kita, yuk ngomong sama-sama. Segala berkat rohani di dalam sorga. Katakan amin. Saudara, engkau bisa terima semua janjinya ini ketika engkau memposisikan hidupmu tetap di dalam Kristus. Katakan amin. Nah saudara, perhatikan ini. Apa yang dikatakan dengan segala berkat rohani di dalam surga? Kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, kata berkat di sana dipakai kata eulogia. Eulogia itu gini Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengucapkan berkatnya dalam hidup saudara. Ngomong dengan saya, Tuhan mengucapkan berkatnya dalam hidup kita. Katakan amin. Sekarang kalau Tuhan yang mengucapkan berkat dalam hidup saudara, mungkin gak hidup saudara gak diberkati Tuhan?
Nggak mungkin. Katakan amin. Jadi saudara, waktu kita di dalam Kristus, segala berkat di alam, di sini kan dikatakan di dalam surga, dalam terjemahannya dikatakan in heavenly places. Sebenarnya terjemahannya berkata di alam supranatural. Perhatikan ini, kita ada dua alam. Yang satu yang kelihatan, yang satu enggak kelihatan. Rasul Paulus dalam surat Korintus berkata bahwa yang tidak kelihatan menguasai yang kelihatan. Berarti kalau Tuhan taruh segala berkat rohaninya di alam yang secara mata kita melihat gak kelihatan, tapi Tuhan sediakan di sana. Tetapi orang yang di dalam Kristus sanggup melihatnya dan membuat apa yang tersedia di alam supranatural terjadi juga di alam natural kita. Katakan amin. Maka saudara, waktu saya ngerti kata berkat di sini bicara eulogea, artinya Tuhan mengucapkan berkatnya dalam kita. Saudara, bagian kita itu apa? Maka bagian kita adalah kita meresponinya, bukan lagi meminta. Katakan dengan saya, tidak lagi meminta. Tapi kita bersyukur buat penyediaan Tuhan itu. Maka Yesus ngajari kita berdoa kan demikian. Buka Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah. Saya mau tanya, kalau telah menerimanya ada atau tidak? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Oh di mana-mana hatiku senang. Mana di mana anak kambing saya mau nyanyi gitu. Di mana ini maksudnya sebenarnya? Waktu saudara berdoa, waktu engkau berdoa, Tuhan aku butuh jawabanmu. Gak kelihatan di alam natural kita, belum kelihatan. Tapi sudah tersedia di alam tadi, supranatural. Maka saudara gak lagi engkau berkata, mana ya, mana, enggak. Tapi kalau aku percaya, aku sudah menerimanya. Amin. Saudara sudah menerima kesembuhanmu? Saudara sudah terima bahwa kita sehat umur panjang? Saudara sudah terima bahwa engkau hari ini yang punya masalah berat berkata, Tuhan sudah menyediakan jawaban buat saya. Pertanyaannya gini, seringkali mata kita itu terkecoh. Karena kita lihat, utang itu belum bayar. Iki masalah itu belum selesai. Tuhan, katanya Pak Pendeta itu, katanya sembuh. Aku cek loro-loro, malah iki disuntik meneh Tuhan. Mungkin di sini saudara berkata, aku percaya Tuhan masih bisa memberi mujizat. Tapi sampai detik ini, mujizat terong teko-teko Tuhan. Seringkali mata kita terkecoh dengan itu. Coba hari ini, di dalam Kristus, Dia telah mengaruniakan segala. Kata segala gini, saudara Tuhan itu punya 3 waktu. Yang pertama disebut waktu kronos, waktu yang kita hidup ini. Waktu kita tuh berjalan terus maju. Detik demi detik, menit demi menit, terus jalan. Tapi ada waktu di mana waktu Tuhan bertindak yang disebut dengan waktu kairos. Di mana Tuhan datang dalam hidup saudara, membawa jawaban. Membawa setiap apa yang menjadi pergumulan kita dijawab dalam mujizat ataupun apapun. Tapi yang ketiga, ada waktu yang namanya waktu kekekalan. Ketika Tuhan bicara tentang, aku telah mengaruniakan segala berkat rohani di alam surgawi. Yang Tuhan lihat itu bukan hari ini, waktu dia ngomong. Tapi dia bisa melihat secara keseluruhan sampai kekekalannya. Bahwa apa yang difirmankan jadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengampuni saudara yang diampuni dosa yang lalu atau hari ini dan yang akan datang? Nah, mulai bingung nih mikir ini. Nek saudara yang dipikirin dosa masa lalu saja yang diampuni, berarti Tuhan ngampuni saudara dikasih DP-nya tok. Nangkap gak? Selanjutnya terserah Anda, mau selamat atau enggak. Tuhan itu mengampuni kita. Waktu dia berkata di atas kayu salib, tetelestai.
It is finished. Dia berkata semua karya penebusan sudah diselesaikan Tuhan. Dan sama ketika Rasul Paulus menuliskan, segala berkat rohani telah disediakan. Tuhan itu bicara memberi pewahyuan, sudah tersedia. Waktu engkau berdoa hari ini, Tuhan, aku sedang ada dalam masalah berat Tuhan. Tuhan sudah menyediakannya. Maka doamu enggak lagi meminta, engkau enggak lagi merengek-rengek, tapi engkau berkata, terima kasih Tuhan. Buat setiap penyediaan Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Buat yang jomblo ngomong, buat pasangan yang terbaik yang Tuhan beri. Buat suami-suami berkata terima kasih Tuhan. Buat istri yang terbaik yang Tuhan beri. Yang suami katakan amin. Amin. Yang istri berkata terima kasih Tuhan. Buat suami-suami yang takut akan Tuhan yang luar biasa. Dan biasa di luar. Nah, gak bahaya. Amin. Jadi Tuhan sudah mengaruniakan semuanya dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini berdoa, ojo ngerengek-ngerengek. Mintalah dalam iman. Telah dianugerahkan Tuhan di alam supranatural. Amin. Makanya saudara, waktu kita berdoa kan kita diajari berdoa dengan iman. Yesus ngajari doa Bapa kami itu doanya iman semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di. Waktu kita berdoa, sebenarnya kita sedang supaya yang atmosfer kerajaan surga turun ke bumi. Padahal mungkin kenyataan gitu, tapi Tuhan gegeran terus gitu Tuhan. Kita diajari jangan lihat yang di bawah, lihat yang di surga turun ke bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang bicara tentang apa? Aku bersyukur apa yang menjadi jatahku, aku terima. Aku gak perlu jatahnya orang lain, tapi apa yang menjadi bagianku, aku tahu Tuhan sediakan. Iman. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang. Artinya sebenarnya Tuhan kasih otoritas. Kalau engkau menyatakan pengampunan, pengampunan jadi. Padahal kita sendiri yang ngomong kayak gitu. Aku juga masih dosanya banyak. Betul enggak? Tapi Tuhan ngajari engkau. Jangan lihat yang lalu. Lihat hari ini posisimu di dalam Kristus. Amin. Lalu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya apa? Setiap apapun, bahkan kalau pencobaan pun datang kita. Tuhan akan memberi kelepasan buat kita. Bicara lagi tentang iman. Lalu saudara ditutup dengan ini. Dan sebab engkau yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Artinya kembali. Semua aku kembalikan kepada Tuhan. Kita diajak waktu berdoa. Tidak lagi kepada masalah pergumulan kita. Tapi kita untuk melihat. Tuhan sudah menyediakannya buat kita. Katakan amin. Saya rindu bahwa kita semua adalah orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan pasti mau kita diberkati. Amin. Gak ada kan di sini yang doa, Tuhan kutuki aja gak ada kan? Ada gak gitu? Tak doa sekarang. Enggak. Setiap kita pengen mau terobosan. Bapak Ibu saya mau ajak Bapak Ibu mengucapkan kata berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan kutuki diri Bapak Ibu. Jangan kutuki usaha Bapak Ibu. Jangan kutuki keluargamu. Jangan kutuki gerejamu. Jangan kutuki hamba Tuhan. Jangan kutuki saudara-saudaramu. Mari perkatakan berkat yang disediakan. Dengan perkataanmu engkau mengucapkan berkat. Ini yang pasti terjadi dalam hidup saya. Katakan amin. Saya memperkatakan, Tuhan aku berdoa hari ini. Hal yang sama aku perkatakan, engkau yang akan memperluas kerajaanmu, engkau yang memperluas gerejamu, sehingga jemaatmu bisa beribadah dan menikmati anugerah Tuhan. Aku bersyukur buat itu, karena Tuhan menyediakannya. Katakan amin. Saya mungkin masih lihat, Pak masih ada di ruko, Pak masih ada di sini. Tapi saya memperkatakan yang baik untuk pelayanan saya.
saya memperkatakan sesuatu yang baik tentang semua pengerja. Saya lihat ini ada artis Bapak Ibu. Nah, di sini ada artis, bukan artis. Ya, amin, amin. Saya memperkatakan, Tuhan Engkau akan pakai hamba-hamba, para pemuji. Walaupun maaf, secara mungkin karakter ada hal-hal yang mungkin gak sepakat. Tapi kita belajar ini, aku tetap melepaskan berkat lewat perkataanku untuk orang-orang yang ada di sekelilingku. Jadi pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua, ucapkan berkat untuk apa yang Bapak Ibu hari ini sedang hadapi. Entah keluarga, pekerjaan, dalam kehidupanmu, perkatakan seperti apa yang kau percayai. Amin. Nangkap. Sekarang angkat tangannya. Saya tahu kita semua ini orang-orang diberkati Tuhan, amin. Tidak ada aliran kebatinan di sini? Gak ada kan? Gak ada yang mau ngucapin kayak gini. Nah, gak ada. Kita harus mengucapkan jelas seperti apa yang kita percaya. Bapak Ibu yang di lantai 1, ucapkan dengan jelas. Wah, sampai berjubel ngono lantai 1 kayak. Nah, ya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ucapkan dengan jelas apa yang kau percayai. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ayo diucapkan Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, ucapkan. Apapun yang saudara percaya, ucapkan untuk usahamu, pekerjaanmu, keluargamu. Haleluya. Yes. Ya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Yes, ada terobosan. Haleluya, ada mujizat. Ada penyediaan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari yang sepakat dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya.